Oke, topik hari ini adalah mengenai lanjutan dalam hal pengendalian internal yang dipelajari di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Di minggu sebelumnya kita sudah belajar mengenai berbagai macam aspek struktur pengendalian. Ya. Pengendalian internal, ya. Tujuannya, komponen-komponennya, kemudian cara-caranya, dan bagaimana penerapannya secara aplikasi. Nah, berkaitan dengan penerapan aplikasi, ya, ada satu lagi yang juga perlu diperhatikan dalam pengendalian internal, yaitu bahwa harus ada prosedur khusus untuk pengamanan atau security. Ya. Karena kita tidak mau ya data transaksi yang ada itu hilang, rusak, atau diubah oleh pihak lain yang tidak berwenang. Ya. Jadi kita harus adakan prosedur cara untuk dapat menjaga ya secure data transaksi yang sudah kita peroleh dan kita simpan ya dari pihak yang tidak berwenang maupun karena tidak sengaja karena kesalahan yang sifatnya bencana atau dan lain sebagainya ya. Nah, dalam pertemuan hari ini apa yang mau kita pelajari adalah apa saja yang termasuk dalam sistem security terhadap pemrosesan transaksi ya, pengamanan. Kemudian bagaimana itu dilaksanakan khususnya untuk data dan informasi. Dan berkaitan dengan terjadinya sesuatu yang mengganggu atau menginterupsi sistem proses bisnis, itu kita coba pelajari yang disebut dengan disaster contingency and recovery planning. Jadi kalau terjadi sesuatu yang sifatnya luar biasa, yang kita kategorikan bencana, kita semestinya harus menyiapkan atau mengantisipasi itu kalau terjadi, termasuk juga dampaknya terhadap sistem informasi. Nah, security ya itu sudah umum kita lakukan sebagai kegiatan sehari-hari ya kan, melakukan pengamanan ya terhadap aset yang kita punya. Yang paling sederhana kalian mengunci ya kan, mengunci aset yang kalian punya ya, mengunci rumah, mengunci kendaraan, mobil, sepeda motor, mengunci lemari ya, supaya orang yang tidak berhak tidak boleh masuk ke situ ya kan. Itu adalah satu bentuk pengamanan yang paling sederhana dan orang semua melakukannya. Jadi setiap perusahaan tuh harus merumuskan, mengidentifikasi dan mengisolasi kejadian-kejadian yang dapat mengancam sistem informasi baik berupa perangkat lunak, perangkat keras, data, dan juga manusianya ya. Jadi cara-cara atau secara pengamanan security measure itu akan memberikan perlindungan sehari-hari ya atas fasilitas komputer dan juga fasilitas fisik lainnya. Ya, yang fisik sifatnya ya, kemudian menjaga integritas dan privasi atau kerahasiaan data yang kita punya dan menghindari adanya kerusakan atau kehilangan yang serius ya kan. Kalian tentu pernah mengalami kan data tiba-tiba hilang karena kalian tidak save atau mungkin datanya disimpan di sesuatu rusak, tidak bisa dipakai lagi. Nah, itu tidak boleh terjadi kalau di dalam sistem informasi perusahaan. Dan pengamanan ini juga termasuk dalam hal melindungi aset non fisik ya. Komputer hardware ya. Komputernya sendiri itu diproteksi, tidak ada orang boleh menggunakan ya selain yang berhak ya, dan juga data dan informasi di dalamnya juga dijaga agar orang itu tidak bisa masuk juga ke dalam situ ya. Nah, apa saja yang harus dilindungi ya, diproteksi apa saja ya, itu perlindungan terhadap orang akses yang tidak berwenang ya, orang yang tidak seharusnya boleh melihat atau memakai atau menggunakan itu masuk ke situ tidak boleh ya, sama seperti kalian menjaga aset kalian tidak dimasuki orang lain, itu sama seperti ini. Sistem informasi kita juga dijaga, tidak boleh orang sembarangan masuk kecuali hanya yang berhak saja ya. Kemudian perlindungan terhadap bencana macam-macam ya kan, bencana alam ya, bencana yang dianukan oleh manusia ya,
macam bencana alam ya kan, ada kebanjiran, ada gempa bumi, ada kebakaran, ya. Kemudian kalau yang disebabkan manusia mungkin karena terorisme atau kerusuhan, ya, atau dan lain sebagainya yang sifatnya kita di luar kendali kita, ya. Nah, kalau menghadapi bencana sebaiknya kita tidak boleh pasif, ya kan, kita melakukan tindakan tertentu yang sifatnya proaktif, ya. Kemudian juga kita harus lindungi kalau terjadi interupsi atau breakdown, misalnya ya down itu misalnya karena sistemnya down, ya, atau karena listrik, ya, blackout, listrik mati, ya, atau sebab-sebab lain misalnya sering kita alami kan kalau gangguan internet misalnya, ya, karena kabelnya ada yang putus dan sebagainya, itu bisa menyebabkan breakdown, terhenti operasi kita, interupsi, ya. Itu kita coba hindari juga, ya. Kemudian pelindungan terhadap akses yang tidak terdeteksi. Nah, ini tidak jelas nih yang tidak terdeteksi ini misalnya kayak semacam hackers dan lain sebagainya yang kita tidak tahu dari mana asalnya tiba-tiba masuk, ya kan? Atau virus atau dan lain sebagainya yang sifatnya merusak dan mengakses sistem informasi kita. Kemudian perlindungan terhadap kehilangan atau pengubahan data yang tidak sepatutnya, ya. Ini bisa hackers yang masuk dirubah-rubah datanya, ada orang tertentu yang mau merubah, bisa jadi, ya. Kemudian perlu juga kita membuat recovery atau rekonstruksi kalau ada data yang hilang, ya. Kehilangan data itu perlu kita lakukan recovery, ya. Sistem komputer kalau canggih biasanya tidak mudah hilang datanya, ya, bisa direcover lagi, bisa dicari lagi, dan kemudian disimpan dengan sepatutnya, ya. Kemudian juga perlu dalam prosedur pengaman ini adalah menetapkan sistem untuk memonitor hal-hal di atas. Ya, ada sistem yang monitoring atau pemantauan atas semua perlindungan yang kita lakukan di atas. Baik perlindungan yang pihak tidak berwenang, perlindungan terhadap bencana, terhadap pemutusan, deteksi yang tidak akses yang tidak terdeteksi, kemudian perubahan dan hilangnya data. Nah, berarti sistem informasi itu mencakup semua jenis aset sistem informasi, ya, baik berupa aset fisik, ya kan, aset komputernya dan sebagainya, kemudian juga harus juga biasanya jadi satu, ya kan, jadi satu dengan pengamanan aset yang lainnya, aset fisik, aset berupa uang kas atau berupa inventory, persediaan atau data dalam file kabinet yang sifatnya data hard copy atau data real atau yang berwujud, ya. Nah, sistem informasi juga sama, baik itu alat-alatnya, hardware-nya maupun software-nya, ya, dan data yang disimpan di dalamnya. Semua harus dijaga, dilindungi, ya, sehingga bebas dari kemungkinan yang kita khawatirkan tadi. Perlindungan untuk aset non komputer yang fisik, ya. Non komputer yang fisik jelas itu kita mengadakan pengendalian yang sifatnya akses control, ya. Kita mengendalikan akses, tidak boleh semua orang masuk, ya. Jadi membatasi masuknya hanya oleh orang yang berwenang, restrict entry by authorized person, ya. Jadi membatasi masuknya orang tertentu yang tidak berwenang ke dalam akses aset kita. Biasanya dengan mencegah terjadinya pencurian atau vandalisme, ya. Vandalisme tahu kan, mencoret-coret, merusak-rusak dan sebagainya, itu vandalisme, ya. Caranya dengan mempekerjakan tenaga pengamanan, security guard, ya, satpam, kemudian areanya dipagar, kemudian ada orang yang khusus menjaga, menerima kalau ada orang lain masuk, reception area, ya. Kemudian ada penerangan yang memadai, ya. Kemudian alarm baik alarm kebakaran maupun alarm pencurian, ya. Alarm detektor gerak, ya, motion detector alarm. Kemudian pintu yang harus terkunci, kemudian dibuat mungkin CCTV-nya,
sebagai monitor, ya, closed circuit TV monitor. Ya. Kemudian kalau buat aset tertentu harus kita simpan dalam safe, itu lemari besi brankas. Kemudian kalau untuk kas ada semacam cash register khususnya, ya, yang terkunci. Kemudian untuk hard copy harus disimpan dalam lemari atau kabinet yang terkunci. Kemudian ada kotak-kotak khusus yang juga terkunci kalau memang itu di dalamnya. Kemudian ada label untuk tiap properti yang kita punya yang tidak boleh dihapus, ya. Kemudian pengawasan atau pemantauan yang sangat ketat atas karyawan yang ada di dalamnya. Ya. Itu untuk aset fisik, ya kan, ini sudah kalian paham semua caranya bagaimana kita melakukan pengamanan aset fisik. Kemudian untuk aset yang sifatnya ini juga masih ada juga misalnya, ya, untuk mengatasi terjadinya bencana kita buat semacam kebakaran misalnya, kita buat sprinkler system. Tahu nggak apa itu sprinkler? Sprinkler itu kalau di gedung-gedung biasanya ada di atas, ya, di plafon. Apa itu gunanya? Yang tahu? Sprinkler itu biasanya mengeluarkan air itu kalau terjadi kebakaran. Ya, kalau dia mendeteksi adanya asap di ruangan itu, dia otomatis mengeluarkan air langsung gitu. Jadi apinya langsung padam gitu, terdeteksi, ya. Ini repot kalau yang merokok, ya, makanya merokok nggak boleh dalam ruangan. Merokok itu bisa deteksi sebagai asap, api, ya, menyebabkan alarm kebakaran jadi menyala. Kemudian kalau mengatasi kebakaran juga, misalnya ada dibuat brankas yang anti api yang tidak bisa diterobos oleh api, ya, lemari brankas yang fireproof istilahnya, tahan api. Kemudian selain itu juga ada maintenance preventif, ya, itu untuk mengatasi terjadinya breakdown dan business interruption tadi. Mungkin kita punya cadangan, ya. Kalau listrik mati kita punya power generation sendiri, genset sendiri, ya. Jadi kalau listrik mati otomatis akan hidup gensetnya sehingga tidak akan putus aliran listrik. Kalau internet mungkin ada saluran cadangan, ya, untuk dapat mengganti kalau ternyata saluran yang biasa mati, ya. Kemudian menjaga juga dalam hal ini ada dibentuk, harus dibuat program security yang mencakup seluruh perusahaan, company wide security program. Kemudian membuat kebijakan tertulis tentang bagaimana melakukan security, menunjuk seorang administrator yang khusus menangani security, kemudian menjadikan security adalah bagian dari fungsi internal audit agar pengendalian dengan pengamanan ini akan berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi harus ada prosedur tertulis, ya. Bahkan sekarang dengan adanya COVID, ya, prosedur pengamanan jadi bertambah, ya kan. Tapi itu tidak menyangkut aset fisik sebenarnya, lebih kepada manusianya, ya. Kemudian khusus untuk hardware-nya sendiri, hardware komputer sendiri harus juga kita buat prosedur khusus untuk melakukan pengamanan, ya. Seperti juga aset non komputer, kita harus membatasi akses fisik hanya kepada orang-orang tertentu yang berhak, ya. Jadi membatasi penggunaannya hanya kepada untuk aset fisiknya, ya, hanya kepada satpam security, ya, security yang jaga, kemudian resepsionis, kemudian kalau kita masuk kita harus pakai ID card, kemudian ada kamera tertentu yang mengawasi, kemudian ada detektor gerak, kemudian ada pintu yang terkunci, alarm yang berfungsi, kemudian login logout itu semacam catatan siapa yang masuk, siapa yang keluar, ya. Kemudian harus didampingi kalau ada orang luar yang masuk, ya. Seringkali ada juga beberapa orang luar masuk, misalnya auditor atau pengawal konsultan, kemudian mungkin ada verifikator dari pihak luar yang mau lihat fasilitas kita, misalnya audit eksternal atau audit mutu, ya, quality assurance dan sebagainya. Mereka pengen tahu, ya, apakah fisiknya seperti apa, atau mungkin mengecek bagaimana prosedur itu berjalan, mereka boleh masuk, ya, tapi harus didampingi, tetap harus didampingi, tidak boleh dibiarkan masuk begitu saja, ya. Jadi untuk aset komputer kita harus sediakan ruangannya tersendiri, terpisah dari yang lain dan dijaga betul dengan prosedur ini, ya.
Kemudian melindungi kalau untuk bencana alam maka harus ada fasilitas komputer itu di kontrol dari lingkungannya. Ya misalnya jangan letaknya di bawah atau ditaruh di tempat yang lebih tinggi ya. Kemudian harus tahan api ya. Ada alat pemadam kebakarannya ya. Dan juga ada UPS. UPS itu buat supply power kalau mati lampu ya kan, uninterruptible power supply, UPS singkatannya ya, mungkin kalian pernah dengar yang warnanya merah. Itu kalau listrik mati, dia sediakan waktu berapa waktunya sehingga komputer tidak langsung mati ya. Nanti kalau genset masuk lagi dia bisa mati ya, tidak berfungsi lagi ya. Jadi mengatasi sementara sebelum power yang hidup lagi ya. Kemudian langkah selanjutnya juga ada membuat lantai yang bebas waterproof ya, maksudnya lantai itu jangan basah ya. Kemudian ada dinding dan atap yang juga cukup memadai, kemudian ada fasilitas drainase air, kemudian mendeteksi air di bawah lantai dan juga pompa air kalau perlu, dan kemudian mempertimbangkan kondisi kontur tanahnya ya. Biasanya ya tadi saya bilang itu dijaga betul aset komputer ini jangan terdampak misalnya karena kebanjiran, kebakaran ya, atau panas dan lain sebagainya, karena memang ya, ini kita anggap sebagai aset kita yang berharga. Ingat, data dan informasi itu bukan sesuatu yang remeh, itu adalah aset kita juga ya. Walaupun secara akuntansi nggak pernah dinilai berapa angkanya karena sulit kita menilainya ya, tapi itu juga harus kita perlakukan sebagai aset yang harus kita jaga. Jangan sampai data itu hilang, kacau semua ya. Lagi di zaman sekarang dengan mengandalkan non paperless ya, tidak pakai kertas lagi, maka itu harus dijaga betul ya. Untuk menjaga dari kemungkinan adanya tindakan sengaja oleh manusia ya, perkara violence oleh manusia seperti vandalisme, kerusuhan, sabotase dan sebagainya, komputer harus diletakkan pada lokasi yang aman ya, dilengkapi dengan adanya penyimpanan anti magnetic tape storage, kemudian dijaga oleh orang yang memang paham tentang prosedur atau kebijakan pengamanan yang strict sifatnya ya. Nah, dan kita membuat apa yang dinamakan disaster contingency and recovery planning, yaitu membuat perencanaan kalau misalnya terjadi bencana ya, bagaimana harus kita lakukan ya. Jadi mengidentifikasi semua ancaman terhadap sistem komputer, kemudian melakukan atau menspesifikasikan secara detail apa tindakan kita untuk melakukan pengamanan secara preventif, kemudian juga menyebutkan langkah-langkah yang harus diambil bila tiap bencana ini terjadi. Apa yang terjadi kalau terjadi kebakaran? Apa yang harus kita lakukan kalau terjadi kebanjiran? Apa yang harus kita lakukan kalau terjadi terorisme atau kerusuhan? Ya. Atau ada tindakan sengaja oleh pihak lain dengan sabotase, apa yang harus kita lakukan? Harus dirinci secara ini oleh perusahaan. Nah, kemudian untuk data dan informasi itu sendiri harus kita juga lakukan perlindungan khusus ya. Untuk data dan informasi itu mencakup pertama menyimpannya dalam penyimpanan yang online maupun offline ya, filenya ya, kemudian dalam database ya. Kalau data itu diatur dengan baik, tempat penyimpanan akan mudah diatur ya kan. Kemudian pelindungan juga perlu atas program aplikasi yang kita punya. Program aplikasi yang dipunyai oleh perusahaan. Apakah itu aman digunakan atau itu sudah terproteksi ya. Kemudian juga informasi yang dihasilkan dari sistem kita baik dalam bentuk hard copy maupun dalam komputer format harus kita jaga juga ya. Nah, pengamanannya yang kita berikan itu untuk pertama untuk menjaga dari orang yang tidak berwenang mengakses data dan informasi. Kemudian juga untuk menjaga agar akses yang tidak terdeteksi atas data dan informasi tidak terjadi. Kemudian kalau untuk mengatasi juga kalau ternyata data itu hilang atau berubah, ya, harus dijaga. Jadi ini sifatnya preventif maupun detektif. Preventif mencegah itu sebelum terjadi, ya.
Kalau detektif, kalau terjadi kita harus segera tahu sehingga cepat diatasi sedini mungkin, jangan sampai terlambat. Ya. Nah, ini yang harus dijaga dalam sistem informasi ini. Nah, untuk yang pertama ya, menjaga terhadap akses yang tidak berwenang, unauthorized access ya, itu berarti kita melakukan menjaga semua akses ya dari yang tidak berwenang ya, semua akses ya. Atau kalau memang ini ada beberapa yang diberikan akses lebih dari yang lain ya. Ada yang tidak boleh akses sama sekali, ada yang boleh diberikan akses, cuman degree-nya berbeda-beda, ada yang cuman masuk ke sini, ada yang boleh masuk ke sini, ada yang boleh masuk ke dalam lagi. Ya. Nah, data dan informasi yang rahasia, konfidensial, atau kritikal bagi perusahaan itu harus diisolasi secara khusus agar menjaga dari orang yang tidak berhak. Ya kan? Resep rahasia, Mr. Crab, tahu kan? Ya. Itu dijaga betul sama Mr. Crab, jangan dicuri sama Plankton. Ya. Setahu saya motor SpongeBob itu nggak pernah berhasil juga Plankton ngambil resep rahasianya itu. Padahal cuma kertas kecil begitu saja. Dia menyimpannya bukan main itu ya, di kotak berangkas di dalam gedung dia itu. Ya. Jadi isolasi dijaga tadi itu ya mencakup antara lain kalau untuk data dan informasi, dokumentasi dulu ya, kita buat program dokumentasi program untuk data yang offline dan online. Ya. Kita buat dulu yang harusnya paling pertama tuh dokumentasinya. Ya. Dokumentasi maksudnya program yang kita punya itu apa saja, ini yang sudah kalian pelajari kemarin di teknik dokumentasi ya kan. Pertama membuat diagram, narasi, kemudian prosedur dan sebagainya, itu supaya tahu ya apa saja yang dipunyai oleh perusahaan. Kemudian kalau misalnya ada hard copy-nya harus disimpan dan dijaga dengan baik. Ya. Jangan sembarangan menaruhnya, jangan sembarangan membiarkan begitu saja, harus dijaga. Kemudian membuat partisi yang terpisah untuk media yang direct access. Kemudian database itu harus dibuat kamusnya, ya, database data dictionary dalam database administrator. Ya. Kemudian mengisolasi juga multi programming, ya. Kemudian ada program tes untuk program yang live dan database, ya. Ya, itu dijaga betul ya. Ini memang mereka yang mengerti IT yang melakukan ini, cuman kita sebagai anggota juga harus paham ya. Harus mengecek juga ya, kita berfungsi juga sebagai auditor harus paham juga tentang beberapa aspek berkaitan dengan hal ini. Walaupun secara teknis mereka yang atur ya. Kemudian juga kita usahakan agar akses komputer itu harus dimonitor ya. Siapa yang mengakses itu, apa yang dilakukan di situ, apa yang dia lihat, apa yang dia ambil, apa yang dia copy dan sebagainya harus dimonitor. Dan kalau itu yang melakukan adalah orang yang tidak berwenang harus kita cek ya, kita investigasi dan kalau perlu kita telusuri ya. Prinsipnya adalah least privilege access, harus sebisa mungkin aksesnya diminimalkan, kecil sekali ya. Kita membuat mungkin semacam akses log-nya, control log kita buat semacam buku atau daftar siapa yang mengakses sistem, ya. Siapa yang mengakses aset hardware kita. Kemudian mungkin ada buat juga akses control software menggunakan password. Ya, password itu adalah kunci yang kita gunakan kalau dia mau akses data dan informasi. Semua aplikasi kan itu memakai password atau passcode ya supaya yang tidak berwenang tidak boleh mengaksesnya. Itu mirip seperti kunci yang fisik ya. Kalau di password itu adalah kunci. Ya. Dan ada security password itu bertingkat-tingkat ya kan, ada user code, ada file access, kemudian ada data item access ya. User code mungkin hanya untuk user tertentu, kemudian untuk akses tertentu mungkin dibatasi juga, untuk itemnya mungkin ada dibatasi akses lagi ya. Untuk ke database keseluruhan juga punya akses yang berbeda-beda. Ya. Mungkin se-user punya akses untuk input, tapi tidak punya akses lebih lanjut untuk merubah misalnya ya, atau menyimpan. Ada orang lain lagi yang memakai itu. Ya. Makanya prinsip
pemisahan tugas ya, duty segregation juga harus kita pegang penuh di pengamanan sistem informasi ini ya. Kemudian cara lain juga adalah automatic logout dan logout ya. Jadi kalau sampai waktu tertentu mungkin otomatis mati, tidak bisa terakses lagi ya kan. Supaya nggak terus-terusan terbuka itunya ya. Siapa tahu dia buka login ditinggal kemana gitu, orang lain memakai, jangan ya, dia batasi misalnya berapa menit sudah ditinggalkan mati logout-nya. Kalau di sistem aplikasi banyak digunakan ya, your time is expired, kata udah habis waktunya, harus cek ulang lagi, login ulang lagi ya. Kemudian callback prosedur itu verifikasi balik ya, kalau misalnya kalian masuk aplikasi ya kan, tolong cek nomor kode yang dikirimkan ke email atau ke handphone atau kemana gitu, menggunakan kode itu Anda masuk lagi, itu mengecek bahwa orang yang bersangkutan Anda, bukan orang lain ya. Itu sama seperti itu juga kalau digunakan di sistem yang sifatnya internal juga sama. Kemudian ada juga keyboard and floppy disk drive lock. Jadi di keyboardnya ini dikunci, bisa jadi ya, kunci kecuali dibuka, khusus dan tidak bisa diinput ya, tidak bisa diinput data itu kalau tidak ada aksesnya. Kemudian ada automatic boot and startup prosedur, jadi harus balik lagi ke awal ya, di boot lagi baru bisa masuk. Kemudian membatasi penggunaan untuk device ya, boleh masuk mana saja ya. Kemudian menggunakan enkripsi itu mengacak ya, untuk private key-nya dan public key-nya ya, jadi diacak, tidak bisa dibaca dengan mudah oleh orang lain. Kemudian untuk akses yang tidak terdeteksi, kalau tadi unauthorized access nih, undetected access itu mereka yang di luar yang ada bisa dengan akses log ya. Log itu tadi daftar siapa yang bisa mengakses supaya kita bisa telusuri siapa yang kita nggak tahu tiba-tiba masuk ke dalam sini ya. Kemudian console log sama juga seperti tadi. Kemudian ada akses control software-nya atau melihat siapa yang masuk ya. Dan juga ada sistem dan program change log, kalau ada perubahan ya itu harus terdaftar juga apa yang dirubah, sistemnya apa yang dirubah, programnya, dan juga file-file yang terdampak di dalamnya apa saja yang dirubah itu harus dibuat daftarnya. Jadi tugas security untuk komputer tadi, dia akan mencek satu-satu ya, siapa saja sudah mengakses ya kan, dia plotot itu semua. Dia mirip seperti satpam sebenarnya, security administrator tadi ya, cuman yang dia jaga bukan fisik, tapi sesuatu yang berkaitan dengan sistem komputer. Kemudian untuk perubahan data dan informasi atau hilangnya data itu harus kita cegah juga, pertama dengan melakukan library log ya, untuk melacak perpindahan file, program, dan dokumentasi ya. Kemudian transaction log untuk adanya masuk atas sistem itu. Kemudian ada tape file protection rings untuk magnetic tape ya, kalau kita pakai magnetic tape. Kemudian sistem kita itu dibuat semacam penjaganya ya. Ya, ini ya. Yang penting sekali dalam data ini ya, itu dijaga agar ada backup ya, itu sangat penting. Jadi data harus ada backupnya ya. Kalau disimpan di tempat satu, di tempat lain juga disimpan sebagai backup. Jadi kalau ada yang hilang di sini, ada cadangannya di sana ya. Jadi untuk dokumen-dokumen penting harus ada backupnya. Kalau ternyata hilang bisa direcovery dengan menciptakan kembali data yang hilang tersebut, recreate ya. Itu backup sangat penting ya. Kemudian kalau ternyata kita harus melakukan rekonstruksi, kalau memang hilang kita rekonstruksi, kita recover lagi dengan cara prosedur roll forward, yaitu roll forward itu melihat lagi ke apa yang sudah dilakukan setelah data terakhir diakses ya. Kemudian rollback, mencari balik lagi ke belakang apa yang sudah dilakukan ya kan, dan juga mengecek checkpointnya. Dan juga kalau kalian kehilangan data di komputer, sebenarnya komputer yang zaman sekarang sudah bisa memungkinkan itu ya. Kalian cari saja di file sementaranya, yang temporary file biasanya ada di situ. Atau kalau nggak ada juga cari di kotak sampahnya, kalau memang tempat sana, cari di sana.
Umumnya sistemnya sekarang otomatis ya kan, komputer ini aja misalnya tiba-tiba mati listriknya atau nggak sengaja kalian tidak menyimpan powernya tiba-tiba mati, dia begitu hidup lagi recover lagi ya. Amat memudahkan itu ya. Nah di perusahaan juga harus dijaga sistem itu kalau misalnya seperti itu akan memunculkan yang terakhir disimpan. Ya. Makanya dalam menggunakan komputer kalian harus juga sering save menyimpan sebagai backup ya, jangan sampai hilang, semakin sering menyimpan. Tapi sistem pun membantu karena orang manusia ini lupa ya kan, dia otomatis sendiri akan menyimpan dalam tiap beberapa menit ya. Apa harus diperintah oleh manusianya. Nah, untuk ketiga selanjutnya adalah tadi itu yang saya terangkan kita harus membuat perencanaan kalau terjadi bencana, disaster contingency and recovery planning di CRP ya. Itu emergency plan itu harus kita buat persiapan ya. Membuat cap bagian organisasi menentukan bencana yang kita hadapi dengan melakukan risk analysis ya. Kemarin saya terangkan dalam manajemen risiko kita harus mengidentifikasi semua ancaman atau risiko yang terjadi ya. Termasuk risiko bencana. Kita coba identifikasi ya. Di tempat kita di sini misalnya ya, kita punya banyak bencana ya, kebakaran dan banjir misalnya ya. Tapi mungkin gempa bumi agak jauh, gempa bumi banyak di daerah Jawa, Bali dan Sumatera ya kan. Yang di firing itu bisa terjadi gempa ya. Terus diperinci juga ya kan. Kemungkinan untuk terjadi gempa bumi dan tsunami di tempat kita mungkin kecil ya kan. Tapi akan terjadinya banjir dan kebakaran itu lumayan besar ya kan. Itu harus diperhitungkan. Berarti prosedur kita harus menjaga itu bisa terjaga. Kemudian menentukan tanggung jawab untuk mengontak polisi, mengontak pemadam kebakaran dan pihak-pihak lain siapa yang harus menentukan itu. Kemudian menentukan personel yang harus ada di tempat kejadian atau di markas di kantor pusat untuk melakukan tugas penting ya. Kemudian membuat peta rute evakuasi ya kan. Evakuasi kalau memang terjadi sesuatu di mana kita harus evakuasi, ya misalnya kebakaran dan sebagainya di mana kita harus larinya. Kemudian memberikan metode untuk mengkomunikasikan sinyal clear ya. Kadang-kadang kalau terjadi bencana kita bingung ya kan, panik dan sebagainya, harus ada clear sinyal yang bisa dituruti oleh semua orang. Saya ingat waktu di luar negeri dulu mereka sering membuat seperti ini ya. Kadang-kadang lagi asik bekerja, asik belajar begini, tiba-tiba bel berbunyi, alarm berbunyi, kebakaran ya. Padahal itu cuma latihan saja, tapi kita harus dilatih ya kan waktu itu. Jadi kami harus keluar ruangan dengan tertib, ada titik pengumpulannya. Sekarang semua gedung sudah ada, saya lihat ya, assembly point. Assembly point itu tempat di mana berkumpul kalau terjadi bencana ya kan. Jadi ada assembly point-nya, ada yang ditugaskan juga sebagai warden. Warden itu petugas yang memandu kalau terutama mengevakuasi, menjaga aset, segala macam, itu warden yang bertugas. Dia akan bukan hanya satpam yang bertugas, ya ada karyawan tertentu yang ditugaskan untuk jadi petugas pada saat bencana itu ya. Orang dikumpulkan di mana, sebaiknya dikumpulkan di tempat yang aman, yang terbuka ya. Dan dari situ larinya kemana harus juga ditentukan ya kan. Sebaiknya tidak tersebar ke sana kemari supaya memudahkan koordinasi dan mengurangi korban kalau memang terjadi. Nah, orang itu harus dibiasakan ya. Jadi beberapa kali walaupun keadaan normal kita disuruh latihan juga mendadak ya, lari saat itu, kumpul ya, ruangan diapain segala macam ya kan. Evacuate katanya. Padahal saya tahu ini cuma latihan, aduh gimana. Ya sudah, saya nurut aja ya. Gimana pun juga harus dibiasakan ya kan. Jadi ada alarmnya bunyi, evacuate kita harus lari ya kan, ke sana. Kemudian begitu dinyatakan aman, misal baru kita boleh kembali lagi. Ya. Itu kalau terjadi sesuatu. Ya. Kemudian buat aset dan informasi harus juga kita buat backup plan. Nah, kita menyimpan duplikat dari data informasi yang penting di dalam lokasi yang tidak menjadi satu dengan lokasi kita sekarang. Ya. Lokasi yang jauh. Nah, ini banyak perusahaan menawarkan jasa semacam ini untuk data storage ya.
data di Jakarta misalnya disimpan jangan di Jakarta, di tempat lain. Ada yang simpannya di Surabaya, ada yang di Bali, ada yang di Singapura, ya kan. Salah satu tempat yang aman sebenarnya adalah di ibu kota negara kita sekarang, yang rencana mau jadi ibu kota, ya kan. Di daerah Balikpapan dan sekitarnya itu paling aman sebenarnya. Ya. Kemungkinan akan ke sana, ya kan. Perusahaan-perusahaan kalau kita pindah ibu kota mungkin pusat bisnis tetap di Jakarta, ya kan. Tapi backup data mereka ada di ibu kota baru, ya kan, di IKN sana. Ya. Kenapa aman? Karena kalau dihitung-hitung bencana di sana agak kurang, ya kan. Tidak ada bencana gempa bumi, tsunami, kemudian tidak ada kalau dijaga dengan baik lokasi itu akan jadi tempat kebakaran dan sebagainya kecil kemungkinan terjadinya. Ya. Dengan perencanaan pengembangan wilayah yang baik mungkin banjir juga akan sedikit terjadinya di sana. Selama ini masih ada di Bali ya, Pak, di Bali tapi itu masih lokasi yang agak bahaya karena itu ada dekat dengan gunung berapi dengan segala macam. Di Surabaya juga sama. Nyimpan di luar negeri ya bagus juga, di Singapura banyak, bahkan Bank Indonesia menyimpan datanya di Singapura, ya kan, data backupnya. Tapi Singapura kan negeri lain, negara lain, kita nggak punya kuasa di sana. Ya. Oke, jadi backup planning juga mencakup kita mengidentifikasi karyawan juga ya, karyawan yang harus ada dan harus ada penggantinya, backupnya kalau terjadi sesuatu. Kemudian melatih karyawan cross training, itu maksudnya melatih di bidang luar bidangnya sehingga kalau terjadi sesuatu dia bisa mengganti orang tersebut. Kemudian kita membuat juga sistem backupnya secara terorganisir dengan membuat manual backup, kemudian kita melakukan pengaturan yang dengan perusahaan lain mungkin ya. Kemudian pihak ketiga sebagai data processing service bureau, kemudian kita membuat lokasi yang aman di mana, kemudian hotsetnya harus juga kooperatif, ya harus kita kerjasama dengan pihak lain. Ya. Kemudian selain kontingensi sifatnya tadi ada recovery. Recovery kalau kita mau melakukan pemulihan setelah lewat bencana harus juga ditunjuk secara khusus. Ya. Kita tunjuk siapa yang menjadi recovery manager. Ya, kalau sudah terjadi bencana maka kita harus kembali segera pulih secepat mungkin. Ya kan? Siapa yang ditunjuk sebagai itu, kemudian membuat offsite facility untuk menyimpan data dan fasilitas, kemudian menunjuk siapa yang berhubungan dengan perusahaan asuransi. Asuransi adalah kita tahu adalah salah satu bentuk kita membagi risiko. Ya. Misalnya risiko terjadi kebakaran, berarti kita urus dengan asuransinya, ya kan? Atau kebanjiran mungkin ada yang menanggung, ada terorisme juga, kita minta penggantiannya ke asuransi, ya, supaya kita bisa recover kembali. Kemudian menjaga komunikasi dengan customer dan vendor, ya kita masih beroperasi, mohon maaf, memang kita mengalami bencana, mohon maaf kalau kami menyebabkan pelayanan yang tidak memuaskan selama ini, tapi kami akan kembali melayani secepat mungkin. Ya, jadi kita kasih tahu ke customer dan ke vendor pemasok kita bahwa kita terus beroperasi. Kemudian membuat jadwal khusus untuk recovery, berapa jauh kita bisa mengatasi keadaan yang ada dan kapan kita bisa kembali ke normal. Kemudian juga tetap kita melakukan strategi untuk menjaga kontrol atas aplikasi yang kita proses dalam backup site. Ya, yang di tempat backup sana harus kita jaga betul, jangan juga terjadi apa-apa di sana. Ya. Kemudian ada melakukan test plan, tadi ya pengujian, ya tadi yang saya bilang contoh tadi kita merencanakan dites, diuji, ya uji coba, dilatih semua karyawan terjadinya. Ya. Kemudian juga maintenance, ya jangan sampai begitu terjadi ternyata alat kita nggak berfungsi dengan baik, jangan seperti itu, maintenance harus tetap dilakukan. Jadi memperkuat proses DCRP, Disaster Contingency Recovery Planning itu perlu agar juga mencakup bukan hanya komputer tapi seluruh bisnis keseluruhan, ya continuity bisnis, ya semua bukan hanya komputer. Kemudian melibatkan fungsi internal audit dalam semua proses contingency planning. Kemudian juga harus memperhitungkan manusianya, ya makanya manusia harus dilatih, dikasih tahu, disiapkan dan sebagainya. Kemudian juga berkaitan juga dengan customer dan vendor juga harus kita kaitkan dengan mereka. Kemudian manajer dan karyawan harus sadar juga tanggung jawabnya kalau terjadi bencana. Kemudian contingency planning harus juga menyangkut telecommunication backup, alat komunikasi yang kita gunakan dan sebagainya. Ya itu secara ringkas bahan mengenai pengamanan atau security, ya kan. Jadi kalian sekarang tahu bahwa memang cara pengaman itu sangat penting, ya kan. Jadi semua aspek ini dihindari, di safeguarding, jadi jaga.
sebaik mungkin agar sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Kalaupun terjadi juga sesuatu yang buruk, kita segera mengatasinya dengan baik. Itulah cara manajemen yang baik dalam sistem informasi. Oke, itu ya untuk bahan kita mengenai